Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Nabi Khidir. Banyak orang yang request nih tentang Khidir. Khidir itu sebetulnya bahasa Arab yang artinya hadir, selalu hadir. Jadi Khidir atau Nabi Khidir yang diceritakan di kisah-kisah terdahulu di kitab-kitab ini selalu hadir di setiap zaman, selalu hadir di setiap kelahiran Nabi. Nabi Khidir ini selalu datang di zaman Musa ada, di zaman Nabi Isa ada, di zaman Ibrahim sekalipun ada, bahkan di zaman Muhammad Ahmad bin Abdullah, nabinya orang Islam, dia hadir, dia selalu hadir, dia selalu datang. Sebenarnya siapa sih Khidir ini? Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, ini Khidir itu siapa sih? Sebetulnya Khidir itu bukan sosok. Khidir itu bukan sosok. Khidir itu adalah ruh. Khidir itu adalah ruh. Ruh kudus tepatnya. Ruh ke-8. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada 7 tingkatan dat di dalam diri kita, yaitu benda, tumbuhan, hewan, jasmani, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainnah. 4 kalimat pancer, ruhani, rahmani, dan rabbani. Nah, yang ke-8 ada yang disebut ruh kudus. Ini ruh kudus ini tingkatan ke-8. Makanya disebutkan ruh kudus ini atau Khidir ini adalah gurunya para nabi. Sebetulnya tingkatnya dia udah 8. Udah tingkatan lebih tinggi dari Rabbani. Hanya ruh kudus ini kembali kepada yang 4. Jadi kembali kepada unsur 4. Tugasnya ruh kudus ini kalau dikatakan joblessnya itu untuk menjaga 4 unsur, benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Ini ruh benda, ruh amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainnah ini dijaga oleh satu ruh bernama ruh kudus. Jadi alam semesta ini ada satu penjaga namanya ruh kudus. Ruh kudus ini adalah ruh suci, Al-Qudus, karena salah satu sifat Allah adalah Al-Qudus, suci. Jangan lalu berpikir, wah, Ruh Kudus ini kayak Kristen. Ya karena bahasa Nabi Isa juga bahasa wahyu, bukan tentang Kristen dan Islam, bukan. Jadi bahasa wahyu itu sama, mau Nabi Isa, mau Ibrahim, mau Musa, bahasanya sama. Nah, ketika zaman Isa, Kudus ini menjelma kepada seorang yang bernama Uzair. Seringkali itu diceritakan Isa bertemu dengan Uzair yang berubah-ubah bentuknya, bisa jadi wanita, bisa jadi kakek-kakek, karena ini sifatnya bukan wujud, tapi dia bisa menjelma kepada siapa saja yang kebetulan saat itu satu frekuensi dengan posisinya sebagai seorang penjaga. Makanya Isa juga disebut sebagai Yesus Kristus. Yesus itu artinya ruh, Kristus itu suci, ruh kudus. Jadi Nabi Isa juga dikenal sebagai ruh kudus. Kenapa? Karena ruh kudus ini adalah penyelamat bumi, penjaga bumi, paku bumi. Ketika ruh kudus tidak ada di tempat itu, berarti bumi itu akan hancur, bumi itu akan dilanda banyak bencana. Nah, ruh kudus ini berposisi sebagai penjaga bumi. Dia ada di mana saja, dia bisa datang kapan saja dan pergi kapan saja. Dan berkesan di kisah Musa itu berkesan seenak udal Ruh Kudus ini, semaunya saya. Bahkan ketika dia Musa berguru kepada kepada Khidir ini adalah Ruh Kudus yang selalu hadir di setiap kelahiran Nabi. Ketika berguru ke Khidir atau Ruh Kudus, bahkan Ruh Kudus menyatakan jangan pernah banyak bertanya, karena ternyata benar. Ruh Kudus itu sebetulnya bukan wujud, tapi diri kita sendiri. Karena apa yang kita tanyakan, sebetulnya kita sendiri bisa menjawabnya. Hanya pikiran belum sinkron. Hanya hati masih menutupi
dan nafsu masih mendominasi. Tapi kalau kita sadar kembali kepada rasa diri, ternyata apa yang pernah kita tanyakan, apapun yang rahasia yang selama ini kita nggak pernah tahu, itu kita sendiri yang bisa jawab. Kita sendiri yang bisa jawab apa yang pernah ditanyakan. Makanya kenapa ketika Musa berguru kepada Khidir, Khidir selalu bilang, jangan banyak tanya. Apa yang saya perbuat ini karena refleks, karena spontanitas, tidak di angan-angan, tidak dirancang. Seperti saya setiap berbicara kepada Anda, setiap saya ngobrol kepada Anda, saya tidak pernah merancang. Mungkin hanya job listnya aja. Oh, job list saya mau nerangin tentang Khidir nih. Tapi begitu saya nerangin, itu los aja. Nah, ternyata Khidir ini adalah Ruh Kudus, Ruh ke-8, yang selalu hadir di setiap masa, dan dia berfungsi sebagai penjaga 4 unsur duniawi, benda, tumbuhan, hewan, jasmani, dijaga oleh satu unsur bernama Roh Kudus. Dan 3 lagi, rohani, rahmani, dan rabbani, ini dijaga oleh Ruh ke-9, namanya Ruh Ilofi. Jadi yang wujud itu sebetulnya 7. Makanya 7 tingkatan lapis langit dan bumi. Ini yang 4 dijaga oleh Ruh Kudus, yang paling luar dan yang paling dalam meliputi semuanya adalah Ruh Ilofi. Nah, Ruh Ilofi ini yang paling tinggi, dan ini hanya bisa dicapai oleh Imam Mahdi. Bahkan Nabi Muhammad aja baru sampai Rabbani, Ahmad aja baru sampai Rabbani. Makanya Ahmad dikatakan bahwa Ahmad itu adalah Rabbani, disebutnya adalah Rabbani karena dia udah mencapai langit ke-7. Sedangkan Ilofi adalah ke-8 dan Khidir adalah ke-8. Sebetulnya tidak ada tingkat ke-8 dan 9, cuman ini adalah level paling tinggi yang meliputi 7 unsur. Nah, kembali ke tadi, Ruh Kudus ini menjaga bumi, disebut penyelamat bumi. Bahkan mungkin dalam cerita Yunani itu mungkin disebutnya Hercules, manusia setengah dewa yang menjadi penyelamat bumi atau penjaga bumi. Yang disebut penjaga bumi itulah, kalau misalnya sekarang di cerita-cerita film fiksi fiksi sekarang yang futuristik, mungkin dia Tony Stark si Iron Man, penjaga bumi. Ini Ruh Kudus ini penjaga bumi, penjaga semesta, keseimbangan, ya kan? Dalam Ruh Kudus ini juga dia memiliki karakter seperti Thanos yang menghancurkan. Jadi di satu sisi dia menjaga, tapi di sisi lain juga dia menghancurkan kira-kira yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap alam semesta, ketidakseimbangan atas karakter manusia. Makanya kalau dikarakterkan Khidir ini semena-mena. Ada anak kecil tiba-tiba dipenggal sama dia. Loh, kata Musa, kok kenapa begitu? Kamu nggak tahu, ini anak setelah besarnya nanti akan membunuh orang tuanya dan akan menyesatkan umat banyak. Terus ada rumah ditendang, dirubuhin, rumah dari batu. Kok dirubuhin? Nah, ini rumah itu nanti akan jadi sesembahan katanya orang-orang, jadi musyrik. Makanya saya rubuhin. Terus ada kapal dibolongin karena katanya supaya orang nggak numpang, karena tengah jalan nanti si kapalnya akan tenggelam. Jadi sebelum numpang orang udah selamat duluan karena udah dibocorin si kapalnya. Nah, ternyata tindakan-tindakan ini dia bisa menjadi Khidir ini bisa menjadi karakter Tony Stark, si Iron Man. Dia juga bisa menjadi karakter Thanos, karena antara karakter Tony Stark dan Thanos itu dua-duanya sebetulnya nggak ada yang salah. Yang Tony Stark menjaga, melestarikan alam agar tidak ada yang korban, tapi tanpa sadar dia melahirkan perang itu sendiri. Yang Thanos membuat satu perang, membuat satu kehancuran agar terjadinya keseimbangan alam yang palutannya, kuotanya atau yang kapasitas alamnya udah seimbang, terlalu banyak manusianya, jadi dihancurkan sebagian untuk keseimbangan alam. Tujuannya sebetulnya yang dikarakterkan dalam film Infinity War itu sebetulnya tentang Ruh Kudus. Nah, Ruh Kudus juga ternyata adalah pusatnya ilmu, gudangnya ilmu. Karena apabila manusia mencapai Ruh ke-8 ini, menyentuh Ruh Kudus, maka dia akan bisa memahami semua ilmu, baik ilmu yang terjadi pada ribuan tahun yang masa lalu, bahkan bisa menerawang tentang ilmu-ilmu yang akan terjadi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang akan datang. Karena Roh Kudus ini kan penjaga alam, jadi dia bisa
tidak punya masa. Dia bisa melihat masa lalu, dia juga bisa melihat masa depan. Nah, ternyata dulu itu menjelma kepada diantaranya Hidir, Ruh Kudus ini terus menjelma lagi ke Uzair dan menjelma lagi ke Hidir yang menemani Rasul. Setiap kemanapun dia selalu menemani Rasul. Jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek, dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini yang saya perhatikan dan saya lihat, ternyata Hidir ini menjelma kepada salah satu wali yang ada di Jawa ini, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini adalah Hidir karena dia menjelma, tapi juga kan ketika kelahiran Soekarno tahun 1901 dia juga hadir. Kan padahal udah meninggal ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, tapi dia bisa menjelma juga. Ini karena apa? Karena ternyata sifat dari Sunan Kalijaga ini adalah sifat orang yang berguna, bukan sifat orang sukses. Meskipun mungkin hidupnya tidak terlalu sukses, karena pada zaman itu Sunan Kalijaga mampu membuat satu tradisi budaya baru dari tradisi-tradisi Hindu, budaya Hindu dibawa ke ajaran Islam, yaitu mengadopsi dari wayang Hindu, diadopsi, menciptakanlah wayang kulit. Ada gugunungan, itu simbol sangat keren itu. Gugunungan itu dari bawah ada ranting-rantingnya kan, ada simpangan macan, harimau, monyet, sampai ke titik yang tertinggi. Itu kan ada jalan lurus tapi ada simpangannya. Itu sebetulnya tentang kehidupan kita. Kita menuju jalan Allah itu suka ada aja simpangan. Simpangan jadi harimau. Kok Pajajaran bangga banget gitu. Pengen sakti. Padahal itu sebetulnya belum jadi manusia. Kalau jadi manusia itu cuma simpangan. Tergoda bisa jadi sakti ini. Merasa udah dapat dari Tuhan, dari wahyu. Padahal belum jadi apa-apa. Untuk kembali kepada Allah, kita harus menjadi benar-benar manusia yang tidak punya apa-apa, polos. Tidak jadi apa-apa, tidak menjadi apa-apa, tidak sakti. Dan bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa. Lurus sampai ke tingkat tertinggi itu, gunung-gunungan. Sebelum wayang dimulai, itu keren itu filsafatnya. Bahkan ternyata karakter dari setiap wayang itu adalah karakter mewakili karakter seluruh manusia. Itu karakter Dorna, karakter Sengkuni, itu karakter-karakter pengkhianat. Yang Dorna itu kan sebetulnya bukan orang Astina, tapi pendatang baru yang ngacauin, yang berpura-pura jadi guru. Ini kayak Embib. Dorna itu kayak Embib. Dorna tuh kayak Embib. Terus ada lagi karakter Bima yang kasar ngomongnya seenaknya, tapi hatinya ternyata lembut. Nah, ternyata dalam wayangan Hidir telah menyelipkan karakter Ruh Kudus ini, yaitu di dalam diri Ismaya. Ternyata Ismaya itu adalah Hidir. Dia itu adalah Ruh Kudus, sehingga waktu itu Semar itu dewa yang maha tahu, segala tahu. Dewa yang cerdas sebetulnya. Cuman dia orangnya selengean aja, nggak menampakkan dirinya kayak kelihatan orang cerdas. Bahkan dia nggak masalah ketika orang menganggap dia orang bodoh. Nah, Ruh Kudus atau Hidirnya pada wayangan itu adalah Ismaya, dewa Dorna, dewa Semar. Nah, terus juga di Eropa juga ada legenda tentang Hidir ini, yaitu Highlander. Anda mungkin pernah nonton film Highlander. Itu sebetulnya legenda tentang Hidir, yang orangnya dianggap sama polisi jahat karena dia suka membunuh, padahal yang dibunuhnya itu adalah orang-orang yang dijelmai oleh iblis. Dia ngejar iblis, musuhnya dia. Tapi orang lihatnya kayak karakter jahat gitu. Padahal si Hidir ini orangnya hatinya baik. Ini lebih karakternya sebetulnya mirip-mirip ke Bima juga kalau Hidir itu. Tapi lebih tepatnya adalah Semar. Dan ternyata yang menciptakan wayangnya itu sendiri, Sunan Kalijaga, itulah Ruh Kudus atau Hidir. Dan Sunan Kalijaga adalah seorang seniman. Ini dalam tata bicara, saya dulu pernah seminar dengan Pak Sriwarso Wahono, itu kurator internasional pelukis yang dulu pernah ikut lomba dengan Apandi di Puerto Rico, dan Apandi juara keduanya, harusnya juara satu, tapi karena menghargai pribumi Puerto Rico jadi juara satunya Puerto Rico, juara duanya Apandi. Dan Pak Sriwarso ini pernah ikut hadir bersama Apandi ke Puerto Rico, Bienal lomba lukis. Nah, ketika pulang dari
Puerto Rico, dia akhirnya diangkat jadi ketua Ganas sampai jadi ketua museum keramik. Nah, ketika dulu saya pernah pameran bareng di Museum Bank Indonesia di Jakarta Kota, di bekas Museum Raden Fatthahillah, saya bertanya, orang lain bertanya ini, saya cuma tanya satu. Adakah maestro di Indonesia, maestro seni? Langsung pas Liwarso, wah ini pertanyaan yang cerdas katanya. Karena yang disebut maestro itu adalah menciptakan sesuatu di mana nantinya tidak ada lagi yang bisa menduplikat itu, orang hanya meniru saja. Dan ternyata satu-satunya maestro itu adalah Sunan Kalijaga, karena dia menciptakan wayang. Dan adapun orang-orang setelahnya hanya meniru dan mengikuti apa yang telah diciptakannya. Memainkan karakternya seperti Ki Mantap itu kan hanya meniru. Dan Sunan Gunung Jati yang menciptakan wayang golek. Itu maestro. Tapi yang lainnya seperti pelukis misalnya Apandi. Apandi itu sendiri kan ngikutin gayanya Van Gogh, dulu udah ada. Terus misalnya Raden Saleh, itu kan romantisme dan seperti itu kan udah ada. Da Vinci. Nah kalau ini original, yang disebut seni, maestro itu original, ciptaan karya sendiri, lalu orang hanya akan menunduk kepadanya dan mengikutinya itu, itulah maestro. Dan ternyata yang disebut Sunan Kalijaga itu maestro seni. Kenapa saya mengatakan Hidir atau Ruh Kudus akan turun kepada seorang seniman, seorang yang memang mengenal tentang seni kehidupan? Karena seni ini terbiasa bekerja dengan rasa, bukan dengan pikiran. Kenapa turun kepada Hidir ini, atau misalnya Roh Kudus ini, Hidir menjelma hadir di dalam diri Sunan Kalijaga. Ini karena Sunan Kalijaga ini orang yang berguna, membuat satu inspirasi tentang karakter-karakter manusia dijelmakan ke dalam wayang yang akhirnya jadi hiburan dan orang tidak sadar ketika diceramahi karena dengan hiburan. Bahkan saya menganggap, saya selalu kucungi jempol kepada pekerja-pekerja seni, karena pekerja seni itu sebetulnya orang yang membuat orang bahagia, membuat orang terhibur. Kayak Sule misalnya, saya salut sekali sama Sule. Karena apa? Karena dia bekerja dengan rasa, bekerja dengan emosional untuk menghibur orang lain. Itu kan berguna. Menurut saya, kata saya yang sebelumnya, di video sebelumnya, berguna lebih baik, lebih dulu diutamakan lebih berguna untuk orang lain, barulah sukses. Bukan mengejar sukses, kejarlah berguna untuk orang lain, menghibur, menyampaikan sesuatu, memberi ke orang, membantu dengan tenaga orang yang kesusahan. Itu lebih penting, lebih utama daripada tujuan hidup kita untuk sukses. Lebih baik kita berguna, karena Hidir ini orang berguna sampai sekarang, menjadi inspirasi para dalang-dalang, ya kan? Kalau ingin dalang yang bagus, yaitu ini Sunan Kalijaga ini penciptanya. Bahkan ketika kelahiran Soekarno, dulu kan Soekarno namanya Kusno, lahir di Jawa Timur. Nah, ada kakek-kakek datang katanya ke rumahnya, terus nanya, ini kenapa anak sakit-sakitan? Wah nggak tahu katanya. Wah ini salah namanya Kusno, nggak pas dengan jiwanya. Lalu apa yang namanya yang tepat? Kasih saja dia nama Karno. Karena itu artinya adalah alam dunia. Terus Su artinya adalah penguasa. Sukarna berarti penguasa alam dunia. Dia cocok katanya. Ternyata benar. Ketika nama Kusno diubah menjadi Soekarno, akhirnya dia menjadi penguasa alam dunia. Penguasa, paling tidak menjadi presiden pertama Indonesia. Itu ketika Soekarno lahir tanggal 16 Juli 1901. Tapi ternyata di Jawa Tengah ada lagi seorang yang lahir bernama Soekarno, tanggal 22-nya. Terus Hidir ini datang, ini siapa namanya? Soekarno. Wah, nggak cocok nama Soekarno buat jiwanya, karena ini anak akan terus-terusan sakit, karena bukan jiwanya. Kasih saja dia nama Muhammad, karena anak ini memancarkan cahaya yang begitu terang di alam kami, sampai kami bisa merasakannya. Akhirnya yang tadinya nama Soekarno dirubah jadi Muhammad. Yang di Jawa Timur
namanya Kusno jadi Soekarno. Yang ini yang di Jawa Tengah namanya asalnya Soekarno dirubah menjadi Muhammad. Itulah Imam Mahdi. Tahun 1901 lahir. Lalu tiba-tiba menghilang lagi ide ini. Dan diceritakan Imam Mahdi berdiri dan akhirnya mampu mengubah peradaban dunia. Dari sana teknologi pun berkembang pesat karena ternyata teknologi untuk jadi fasilitas atas orang-orang yang soleh. Nah, diceritakan setelah diturunkannya Imam Mahdi 100 tahun kemudian maka Allah akan menurunkan lagi Nabi Isa. Di konteks Nabi Isa di sini bukan Nabi Isa yang akan diturunkan lagi karena Nabi Isa udah di surga, udah di langit ke-7, mana mungkin balik lagi ke dunia. Untuk apa lagi balik ke dunia? Karena dunia ini tempat masalah, karena dunia ini neraka. Nah, ternyata yang tetap di bumi ini dan nggak pernah meninggalkan bumi itu bukan Isanya. Kalau Isanya kan udah meninggalkan bumi, jiwanya udah meninggalkan bumi. Tapi Ruh Kudusnya Isa ini nggak pernah meninggalkan bumi. Karena tugasnya Ruh Kudus ini adalah menjaga 4 unsur bumi. Jadi ketika setelah wafatnya Imam Mahdi akan diturunkan Yesusnya di sini bukan Nabi Isa, tapi Ruh Kudusnya akan menjelma. Menjelma ke siapa? Menjelma ke jiwa-jiwa yang suci. Dan di dalam Ruh Kudus ini pusat segala pengetahuan. Bahkan ini diramalkan oleh Imam Mahdi ketika ceramah di Woodstock, Amerika, dikatakan bahwa di masa yang akan datang nanti akan ada pelukis atau penari yang mampu menggerakkan gerakan yang mampu meramalkan masa depan, atau pelukis yang mampu melukis tapi lukisannya itu mampu memperlihatkan tentang apa yang akan terjadi masa depan atau apa yang telah terjadi di masa lalu. Sehingga akhirnya ide dari ceramah itu jadilah ide film. Kalau Anda suka nonton, coba carilah ide film, judulnya Heroes, di Heroes Legend, Heroes Return, Heroes, judulnya Heroes. Itu tentang pahlawan-pahlawan tapi berbaju biasa. Ada cheerleader yang tubuhnya udah hancur bisa ini lagi, bisa nyambung lagi gitu. Nah, ternyata ide ceritanya itu dari ceramah Imam Mahdi lalu direplika sama Walt Disney, akhirnya dibuat satu film. Filmnya berjudul Heroes. Itu idenya dari pelukis yang bikin komik. Ketemu sama si hero orang Jepang. Komik Hernandez yang pelukisnya itu Hernandez namanya. Itu bisa menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini yang dimaksud dengan ide. Cuman idenya itu bukan satu. Nanti akan ada 40 ahli-ahli hakikat. 40 ahli-ahli yang menjelaskan tentang untuk kembali kepada jiwa yang suci, membersihkan pikiran. Intinya Roh Kudus itu mengajak orang agar suci pikirannya. Inilah wudhu. Pikirannya disucikan, hatinya disucikan, nafsunya juga disucikan dengan cara diserahkan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sehingga dengan hati dan pikiran dan nafsu yang suci ini maka dia dapat menyentuh Ruh Kudus. Karena Allah itu suci, maha suci, Allah itu Al-Kudus. Dan kesucian Allah tidak bisa disentuh kalau pikiran kita masih kotor. Lalu siapa yang bisa membersihkan hati, nafsu? Dan kita juga tidak bisa membersihkan hati, nggak bisa membersihkan nafsu. Apalagi nafsu nggak bisa disucikan, apalagi pikiran nggak bisa dibersihkan. Siapa satu-satunya yang bisa membersihkan dan mensucikan? Itu adalah Allah. Maka apa yang harus kita lakukan agar bisa mensucikan diri kita? Ya, berserah diri kepada Allah, yaitu Islam, berserah diri kepada Allah. Nah, Khidir ini atau Nabi Khidir atau Yesus ini atau Isa yang diturunkan setelah Imam Mahdi meninggal, ini akan selalu menyerukan orang untuk kembali kepada Allah. Siapa sifat-sifat Khidir ini? Adalah sifat-sifat orang yang bekerja dengan rasa, bukan dengan ini. Bekerja dengan rasa, tapi bekerja selalu dengan rasa. Dan dia bertugas hanya menyampaikan agar orang-orang kembali kepada diri, agar orang-orang kembali berserah diri kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan cara apa? Islam. Islam itu adalah cara, Islam itu adalah jalan, bukan agama atau pengakuan. Islam itu bukan agama dan pengakuan, tapi Islam itu adalah cara.
Islam itu adalah jalan. Islam itu adalah jiwa yang harus diserahkan kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang kembali kepada Allah adalah jiwa yang berserah diri, itulah Islam. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tentang Khidir ini bisa bermanfaat. Jadi Khidir adalah Ruh Kudus. Ruh Kudus adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Isa. Itu satu kesatuan, masih gitu-gitu juga. Siapa mereka? Itu bukan wujud, tapi ruh yang bisa menjelma kepada siapa saja yang memiliki hati, pikiran yang bersih. Karena apa? Karena selalu berserah diri kepada Allah, senantiasa Islam kepada Allah. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa Islam kepada Allah. Terima kasih sudah setia menonton channel saya. Semoga bermanfaat, dan saya akan terus kembali membuat video baru untuk memberi inspirasi dan saling memberi manfaat dan berguna bagi orang lain, untuk saling silih wangi, silih asah, silih asuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.